Selamat pagi para sahabat GPIB dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara Morning Call bersama saya Pendeta Paulus Kariso Rumambi selaku Ketua Umum Majelis Sinode GPIB 21. Baik, untuk menyingkat waktu kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk dapat memahami dan memberlakukan sabda kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita yang melandasi renungan pagi hari ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus yang kedua yang ditujukan kepada jemaat di kota Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, yang menyatakan, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus." Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini puji Tuhan GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat berdasarkan kemurahan dan kasih sayang Tuhan bertambah lagi usianya. Pada hari ini genap menjadi 74 tahun. Kita semua bersyukur, bersukacita dalam iman atas pertambahan usia GPIB hari ini. Dan juga hari ini kita peringati sebagai hari reformasi gereja, yang selalu meminta kepada kita untuk mau membuka diri agar bisa mengalami karya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk memampukan kita memberlakukan firman Tuhan, sehingga terus-menerus kita mengalami pembaharuan. Kita tahu bersama semboyan dari reformasi gereja adalah gereja yang direformasi atau yang diperbaharui harus terus-menerus mereformasi atau memperbaharui dirinya. Dan karya reformasi atau pembaharuan diri dikerjakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, yang diberlakukan firman itu dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian mari kita mengucap syukur atas peristiwa hari ini, 74 tahun GPIB, dan merayakan Hari Reformasi Gereja. Tidak lupa juga bahwa di seluruh jajaran GPIB telah terjadi atau bahkan beberapa minggu ke depan akan terus terjadi peralihan atau pemilihan diaken penatua yang berlangsung dan kemudian diteguhkan menjadi presbiter. Dan kita tahu bersama bahwa presbiter GPIB
sangat mengedepankan sosok gembala. Gembala yang selalu hadir di tengah-tengah kawanan domba. Dan itu sebabnya gembala harus terus membawa kawanan domba Tuhan Yesus ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, dan di jalan yang benar. Nah, saudara-saudaraku, sosok gembala yang akan dilakukan oleh para presbiter GPIB, yang adalah para diakon, penatua, dan pendeta, dilakukan juga, jangan lupa, dalam kolaborasi, dalam sinergitas antar generasi. Dan ini penting. Dalam rangka juga kita telah memasuki era budaya digital. Dengan demikian, kiranya panggilan dan pengutusan Tuhan terus berlangsung di GPIB untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaannya. Nah, saudara-saudaraku, bacaan Alkitab dalam renungan pagi hari ini adalah doa dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di kota Tesalonika. Doanya berisi dua hal. Hal yang pertama, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika adalah agar jemaat di kota Tesalonika layak bagi panggilan Tuhan di hari Tuhan atau di hari kedatangan Tuhan. Yang pada saat itu hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan sedang ramai dibahas, dibicarakan. Itu yang pertama, agar di hari Tuhan atau di hari kedatangan Tuhan, jemaat atau warga jemaat di kota Tesalonika layak mengalami panggilan Tuhan. Itu isi doa yang pertama. Dan isi doa yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika adalah kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan segala pekerjaan baik yang dilakukan warga jemaat di kota Tesalonika berdasarkan iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya doa dari Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kita semua. Agar supaya kita dilayakkan Tuhan pada hari kedatangannya. Ini penting. Dan untuk itu mari kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah kita memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai kita sendiri ditolak. Dan itu Rasul Paulus telah katakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 27 yang saya bacakan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua dalam doa Rasul Paulus yang juga bagi kita semua adalah mari kita berdoa semoga juga perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus disempurnakan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga tidak menjadi sia-sia perbuatan baik yang kita lakukan berdasarkan iman. Perbuatan baik itu akan menjadi berkat ketika disempurnakan Tuhan Yesus. Berkat bagi kita pribadi, bagi kita keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa yang kita cintai. Nah, dengan demikian nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Bacaan ayat terakhir, ayat 12. Nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Dan inilah tujuan hidup kita semua. Tujuan kehidupan kita bergereja, berjemaat. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan
Dirgahayu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Soli Deo Gloria. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, terima kasih Engkau masih berkenan bersabda kepada kami, mengingatkan kepada kami, agar kami boleh senantiasa melatih tubuh kami untuk menguasai seluruhnya dalam tuntunan bimbingan Roh Allah yang kudus. Agar kami ketika kami memberitakan kabar baik, yaitu menghadirkan shalom damai sejahtera Allah, kami sendiri tidak ditolak pada kedatangan-Mu. Dan juga Bapa Surgawi, kami diingatkan melalui sabda kebenaran firman-Mu, agar kami senantiasa memohon Engkau menyempurnakan segala apa yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan iman, agar semuanya itu tidak menjadi sia-sia, menjadi berkat bagi kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja-Mu, masyarakat dan bangsa yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ada pertambahan lagi usia bagi gereja-Mu GPIB. 74 tahun sudah Engkau menyertai, menjaga dan melindungi, menopang keberadaan gereja-Mu hingga pada saat ini. Dan kami mau pertaruhkan kembali gereja-Mu GPIB ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih kiranya terus berkenan merajut, menganyam, merenda kehidupan gereja-Mu GPIB, agar semakin indah dari hari ke hari di hadapan-Mu. Dan dengan demikian Engkau berkenan atas keberadaan gereja-Mu GPIB ini. Engkau memakainya sebagai alat saluran berkat-Mu. Untuk itu berkati seluruh warga jemaat GPIB, dimanapun berada, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Karuniakan hikmat surgawi-Mu bagi para pemimpin umat-Mu di GPIB yang adalah para presbiter, para diaken dan penatua, serta para pendeta. Maka dengan demikian Bapa Surgawi, GPIB ke depan boleh terus berlangsung di dalam tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk menghadirkan, mewujud nyatakan damai sejahtera Allah bagi segala makhluk ciptaan-Nya. Inilah ungkapan syukur dan seruan permohonan doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Gembala kami yang baik. Atas namanya kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikian saudaraku acara Morning Call hari ini. Mari kita melaksanakan anugerah kehidupan khususnya pada hari ini dengan penuh semangat dalam rangka mempermuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB. Mari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berdasarkan kasih setia-Nya memperkenankan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengarungi samudra pelayanan selama 74 tahun. Sebagai realitas sosial, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat merupakan keberagaman yang sangat kaya, dari Sabang sampai Bau-Bau, dari Nunukan hingga Cilacap. Sungguh menceritakan multiplisitas GPIB yang melampaui keberagaman.
Di 74 tahun Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita pun bersyukur telah menyelenggarakan Pesta Iman Akbar, yaitu pemilihan diaken penatua yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Majelis Sinode GPIB mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh warga Sidi GPIB yang telah memilih dari antara jemaat orang-orang yang dipakai melayani Tuhan di gerejanya. Kita percaya bahwa pemilihan ini merupakan proses yang terjadi dalam tuntunan dan penyertaan kuasa Allah Tritunggal. Mari bersama kita doakan agar para diaken dan penatua GPIB ini dimampukan melayani Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Kami mengucapkan selamat menunaikan tugas kepada segenap diaken dan penatua GPIB dimanapun berada. Kita menyadari bahwa perjalanan GPIB masih akan berlangsung terus. Dan kita imani sampai pada kesudahan zaman. Oleh karena itu, patutlah kita senantiasa memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi gereja ini dalam menyatakan panggilan dan pengutusan. Dengan pelayanan di peradaban digital kian beragam. Demikian juga tantangan krisis ekonomi global yang patut kita hadapi dengan berhikmat dan bijaksana. Baiklah, setiap orang memperhatikan ketahanan keluarga dan pangan, serta menjaga keutuhan persekutuan dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan yang menuntun pada kehendaknya yang mulia. Mari dengan moto GPIB yaitu, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan bersama dalam kerajaan Allah. Kita mewujudkan visi GPIB, yaitu menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan misi GPIB yaitu menjadi gereja yang terus-menerus diperbaharui dengan bertolak dari firman Allah yang terwujud dalam perilaku kehidupan warga gereja, baik dalam persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan yang terwujud melalui inisiatif dan partisipasi dalam kesetiakawanan sosial serta kerukunan dalam masyarakat dengan berbasis pada perilaku kehidupan keluarga yang kuat dan sejahtera. Menjadi gereja yang membangun keutuhan ciptaan yang terwujud melalui perhatian terhadap lingkungan hidup, semangat keesaan, dan semangat persatuan dan kesatuan warga gereja sebagai warga masyarakat. Semoga pelayanan kita bersama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Pelayan yang agung, Gembala yang baik, Kepala Gereja, dan Juru Selamat dunia ini. Soli Deo Gloria.